sebelum menjadi ikut Pilkades itu aktivitasnya apa Pak? Saya sebelum ikut Pilkades aktivitas sebagai anggota TNI Angkatan Laut yang sehari-hari saya bekerja di Lanal Tegal, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal. Saya ditugaskan di potensi maritim yang mana untuk mengcover kemaritiman di wilayah kerja Lanal Tegal, diantaranya di Kabupaten Tegal. Saya saat ini kesibukan saya ada di Galabakung untuk mengelola tanah Angkatan Laut yang dimana di situ ada monumen Angkatan Laut yang sekarang namanya Bumi Wana Samudra Kalibakung. Ini ada proses perjalanan ikut Pilkades itu gimana? Jadi saya mengikuti Pilkades sebetulnya saya belum punya pemikiran untuk ikut Pilkades. Saya hanya dipercaya oleh warga masyarakat untuk menjadi seorang ketua RT. Ketua RT, saat itulah saya mempelajari tentang kehidupan di masyarakat, sehingga saya ada tergerak hati, tapi belum ada pemikiran sedikit pun untuk orang ke Pilkades. Pada bulan Oktober 2022, saya didaulat oleh beberapa orang untuk maju di kancah Pilkades. Saya belum mau, karena kita masih butuh pemikiran-pemikiran yang lain, karena Pilkades ini kan sangat luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin. Di bulan November awal saya tetap masih didaulat untuk ikut di kancah Pilkades. Dengan kondisi saya sebagai anggota potensi maritim yang mempelajari tentang demografi, geografi, dan komunikasi sosial, saya mempelajari itu sehingga saya pun sadar bahwa masyarakat itu membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang betul-betul mempunyai dasar kepemimpinan. Nah, saat itu saya menyampaikan kepada istri saya yang nanti akan jadi pendamping saya di saat nanti saya akan maju. Istri saya saat itu belum mau mengizinkan, tapi karena kepedulian istri saya kepada masyarakat, akhirnya saya diizinkan oleh istri dan keluarga semuanya merestui. Itu saatnya saya berikrar akan maju di kancah Pilkades. Alhamdulillah, saya dengan masyarakat berusaha dengan bahasa saya karena seorang TNI. Jadi sangat strategi saya bagaimana saya berkomunikasi sosial dengan masyarakat, dengan kultur masyarakat yang ada yang pernah saya pelajari. Alhamdulillah, semua itu berdasarkan dari kemurnian, keikhlasan warga masyarakat. Saya sampai mengatakan bahwa saya hanya punya modal duit 1 juta, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, sabar, jujur, tanggap. Itu modal saya. Modal yang kedua adalah ilmu. Karena evaluasi saya setiap kali Pilkades itu hanya mengandalkan tentang harta dan massa, tapi ilmu yang selalu ditinggalkan. Makanya saya berpikir inilah saatnya Bala Pulang Kulon untuk maju satu langkah ke depan. Jelasnya saya selaku calon saat itu, alhamdulillah warga masyarakat antusias untuk mendukung saya. Saya mendengar dari beberapa sumber bahwa harus adanya ini, itu, segala macam. Itu saya tepiskan. Pada kenyataannya saya membuktikan bahwa saya seorang calon kepala desa yang betul-betul tidak menggunakan bahasa politik ataupun ini, karena kemudian dari keikhlasan warga masyarakat, karena masyarakat yang sangat membutuhkan. Sehingga saya pun selaku warga masyarakat, saya diangkat oleh masyarakat, saya akan kembali kepada masyarakat. Jadi prinsip itu saya pegang betul. Insya Allah saya selaku saat ini yang sudah dinyatakan unggul secara nilai di dalam Pilkades serentak ini di tahun 2023, insya Allah apa yang jadi amanah dari seluruh warga masyarakat, insya Allah akan saya laksanakan. Karena saya sadar dalam-dalamnya bahwa saya diangkat oleh masyarakat. Kembalikan lagi kepada masyarakat. Karena maju mundurnya suatu desa itu bukan karena seorang pimpinan saja, tapi karena masyarakat.
Apabila masyarakat cerdas memilih seorang pimpinan, seorang pemimpin, insya Allah pemimpin ataupun kepala desa bersama dengan masyarakat, desa pasti akan maju. Bukan hanya karena pemimpinnya saja, tapi masyarakatnya juga. Itu yang selama ini saya lakukan. Sehingga alhamdulillah di Pilkada serentak tahap 1 2023 Kabupaten Tegal, saya calon yang unggul secara nilai dengan nilai suara 1.331. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Balapulang Kulon. Saya tidak bisa apa-apa kepada panjenengan semua, seluruh warga masyarakat. Tapi karena dukungan dan keikhlasan panjenengan, saya sangat berterima kasih. Insya Allah, setelah saya menjabat, saya akan tetap memegang amanat apa yang disampaikan oleh warga masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang religius, bermartabat. Dengan visi saya, Balapulang Kulon berseri, bermartabat, sejahtera, religius. Dengan misi saya, mangan mergo halal, nganggo mergo suci, laku lampah sampai dia. Jadi menggunakan makan makanan yang barang-barang halal, kalau itu bukan haknya, janganlah kita ambil. Biar kalau hak masyarakat kita berikan ke masyarakat. Menggunakan barang-barang yang bersih, itulah prinsip saya, misi saya. Laku lampah sampai biar melangkah dengan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutup. Dengan program saya, satu adalah aspirasi warga masyarakat. Kalau memang itu aspirasi bagi masyarakat, insya Allah akan saya lakukan. Yang kedua, bermanfaat bagi masyarakat, bukan karena bermanfaat bagi pribadi ataupun golongan. Jadi akan kami lakukan. Yang ketiga, aspirasi bermanfaat. Yang ketiga adalah sesuai dengan aturan. Kalau memang itu sudah sesuai aturan, berarti ini adalah bisa dilaksanakan. Yang keempat, apabila tidak sesuai dengan aturan, masih bisa diambil suatu kebijakan. Karena menurut saya kebijakan adalah sesuatu yang menyalahi aturan, dilakukan demi untuk kebaikan. Jadi seorang pimpinan memang yang paling sulit adalah untuk mengambil suatu kebijakan, akan berani atau tidak. Tergantung kita berpihak kepada masyarakat atau tidak. Insya Allah di bawah kepemimpinan saya akan memegang teguh tentang nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai keagamaan sesuai dengan amanat yang disampaikan kepada saya dari masyarakat. Saya selaku calon yang terpilih, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Balapulang Kulon yang telah mendukung saya, baik secara fisik, secara moral, secara spiritual. Alhamdulillah, bersama kita bisa, ayo kita sama-sama untuk memajukan desa kita, Desa Balapulang Kulon. Semangat, tetap semangat. Bersama saya, ayo kita bangun Balapulang Kulon untuk maju 1-2 langkah ke depan. Tetap semangat, dukung saya sampai akhir masa jabatan. Terima kasih. Nanti menjabat duduk di kursi pemerintahan desa, ada strategi khusus kan? Baik, terima kasih. Karena saya sudah hidup di masyarakat, saya pun tahu yang selama ini semuanya sudah baik, kepemimpinan yang lama pun baik. Saya akan memperbaiki, akan meningkatkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin yang lama, kita akan teruskan. Tapi saya akan meningkatkan lebih 1 langkah ke depan. Jadi nilai transparansi insya Allah dengan kelola. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan yang seharusnya memang itu masyarakat untuk menjadikan mandiri. Jadi kegiatan pembangunan semuanya akan saya serahkan kepada seluruh warga masyarakat. Sesuai dengan aturan swakelola, saya akan serahkan dari mulai spektek, RAB, bahkan anggaran. Setelah dipotong
hak-hak untuk negara dalam ini adalah pajak. Semuanya saya akan serahkan dengan pernyataan untuk tidak menyalahgunakan anggaran negara. Strategi itu akan saya sampaikan akan saya laksanakan sesuai dengan misi saya, lakulah bahasa bibir transparan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Semua akan saya terbuka. Masyarakat tahu bahwa uang negara yang diberikan langsung kepada masyarakat melalui dana desa, insya Allah akan saya lakukan sesuai dengan amanat yang apa disampaikan oleh pimpinan pusat. Masyarakat untuk bisa melaksanakan dengan mandiri, masyarakat bisa mengawasi, masyarakat harus tahu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Pak, itu kan ininya untuk pembangunan proyek itu terjadi udah lama. Ini kiat-kiat apa Bapak ketika ada perangkat desa atau apa yang memprotes hak kebijakan tersebut? Saya selaku pimpinan pasti punya kebijakan. Reward and punishment itu adalah prinsip saya. Di mana dia melakukan sesuatu prestasi yang luar biasa, itulah saatnya mereka mendapatkan reward. Tapi apabila dalam staf perangkat melakukan sesuatu hal yang tidak baik, punishment ataupun hukuman itu pun sesuai dengan aturan. Karena ada mekanisme tentang tatanan pelanggaran, yang melakukan pelanggaran pasti ada mekanismenya. Jadi sebisa mungkin saya akan melakukan. Kalau memang itu sifatnya pimpinan, ada perangkat yang melakukan suatu kesalahan-kesalahan, itu ada namanya pinteman, pembinaan tenaga manusia. Kita sudah melakukan pinteman, tapi tetap seperti itu, pasti ada masa tenggang waktu, yang mana berarti ini tidak bisa diteruskan. Kami selaku pimpinan pun punya pimpinan di atas dan lagi kami akan koordinasikan. Kami akan ajukan, putusan adalah ada di atas, bukan dari seorang kepala desa. Ini langkah pertama berarti perbaikan internal atau eksternal dulu. Ya, jelasnya saya untuk strategi saya yang berikutnya adalah pemerintahan desa adalah merupakan keluarga. Jangan sampai terpecah belah. Jadi akan saya kondisikan bahwa itu adalah satu keluarga. Kepala desa adalah seorang bapak, sekdes adalah seorang ibu, perangkat yang lain adalah seorang saya umpamakan sebagai anak. Perangkat satu staf pemerintahan desa adalah keluarga. Kalau kita pemerintahan desa merupakan tauladan bagi masyarakat, ini adalah ending yang pertama, awal pertama kita bisa untuk menata tentang pemerintahan secara organisasi. Peranan mereka sebagai apa, berbuat apa, kita harus satu persatu harus kita petani bahasa Jawa. Jadi biar tahu profesional. Karena organisasi itu bukan saudara, bukan kedekatan, tapi karena profesionalisme. Jadi akan saya tata kembali tentang di perangkat desa. Perangkat desa itu sangat penting karena sebagai pembantu saya nantinya untuk menjalankan organisasi kepemimpinan. Insya Allah salah satunya cara itu pertama kali saya akan tata tentang masalah di internal di pemerintahan desa itu sendiri. Ditata secara baik biar sesuai dengan fungsi tanggung jawab mereka masing-masing. Berarti termasuk tunggakan PBB yang terjadi ya? Tunggakan PBB ini adalah merupakan salah satu pemikiran saya sangat luar biasa. Saya memang tahu bahwa masyarakat itu punya unek-unek tentang PBB. Saya sudah sharing dengan beberapa kepala desa yang sudah bisa melakukan, dan kami akan upayakan untuk bisa sedikit demi sedikit, step by step untuk menyelesaikan tentang PBB. Karena bukan hanya di desa Balapulang Kuno, hampir di desa sekabupaten Tegal PBB adalah sorotan utama. Apalagi sekarang ada aturan tunggakan lebih dari 5 tahun diblokir. Ini kasihan bagi warga masyarakat. Makanya kami akan upayakan untuk memikirkan tentang PBB sehingga secara step by step permasalahan yang lalu akan kami selesaikan secara bertahap. Karena tidak mungkin PBB diselesaikan secara dalam 1 tahun, tidak mungkin. Karena jumlahnya sangat luar biasa. Nanti akan kami coba untuk metani berapa tahun menunggaknya,
nanti kita coba untuk menutup dengan cara seperti apa, kami akan berupaya. Ini termasuk berarti nanti proyek penunjukan langsung juga nggak ada Pak ya? Gimana Pak? Proyek penunjukan langsung nggak ada, langsung swakelola. Langsung kelola. Kami ada penunjukan yang sifatnya yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Suatu contoh, kalau proyek besar, pengaspalan, apakah warga masyarakat bisa mendatangkan alat berat, kan tidak mungkin. Jadi sifatnya swakelola itu ada beberapa yang bisa dilaksanakan seperti pavingisasi yang mudah dilakukan oleh masyarakat, pekerja juga masyarakat, kita gelontorkan. Ada yang sifatnya dengan pihak-pihak ketiga, memang aturan seperti itu kita laksanakan. Dan itu pun bukan berarti adalah kepentingan-kepentingan, bukan. Saya tidak mau. Saya tidak ada bahasa-bahasa kepentingan. Bahkan untuk diri saya, apalagi untuk yang lainnya. Kalau memang itu sudah haknya, silakan. Haknya silakan. Jadi kami akan upayakan untuk peningkatan tentang PAD dari berbagai kegiatan-kegiatan seperti BUMDes. BUMDes akan kami fokuskan untuk bisa meningkatkan PAD. Karena PAD ini nantinya akan bisa menopang sedikit demi sedikit. Selama ini kan kita, ya alhamdulillah PAD-nya ada. Tapi PAD yang ada akan kami sedikit tingkatkan secara bertahap. Sehingga bisa untuk menutup kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Kami pun akan upaya untuk mencari investor bisa masuk ke wilayah desa Balapulang. Jadi terkait milenial di melalui Karang Taruna, saya sampaikan kepada seluruh anggota Karang Taruna. Ini sebetulnya bukan tidak bisa, cuman mereka belum bisa memahami Karang Taruna itu seperti apa. Siapa sih anggota Karang Taruna? Makanya saya pun sebagai pimpinan nantinya itu nanti akan merevisi kembali keterkaitan Karang Taruna. Di mana menurut saya Karang Taruna seluruh anggota pemuda yang milenial itu luar biasa, potensinya juga sangat luar biasa, tapi karena tidak ada wadah. Mereka yang notabene sebagai anggota Karang Taruna tapi tidak pernah terekrut, sehingga mereka kesannya itu bebas. Banyak yang punya IT yang segala macam. Kemarin waktu yang bulan apa itu ada lomba game juga bagus. Insya Allah ini akan saya teruskan. Insya Allah dari berbagai kegiatan kepemudaan, kalau milenial ini banyak sekali kegiatan. Sebetulnya kalau saya petani satu persatu, mereka disibukkan dengan kegiatan, karena Karang Taruna sementara hanya asal berjalan saja, asal bisa menjalankan. Tapi semua itu juga didukung dengan anggaran. Makanya transparansi tentang anggaran itu penting, biar ada kemandirian Karang Taruna, kaum milenial, biar mereka bisa mengelola. Jangan kita kekang. Mereka diberi kebebasan untuk beraspirasi, mereka diberi kebebasan untuk berinovasi, berkreasi. Jangan kita tahan, didukung dengan anggaran yang mencukupi.